tripping, I'm sliding, I'm riding through the ahli like, gizi. bust that on the beat, bro. Deep, wreck, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like, bust that on the beat, bro. Deep, wreck, Hai, aku Zila, aku sebagai mahasiswa keperawatan. bust that on the beat, bro. Deep, wreck, Hai, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through aku Ulan sebagai anak dari pasien. bust that on the beat, bro. Deep, wreck, Sinopsis, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kronik yang sering terjadi akibat pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi garam berlebih. Dalam roleplay ini, tim kesehatan akan memberikan edukasi mengenai diet rendah garam kepada Ibu Sinta beserta anaknya. Edukasi ini bertujuan agar pasien dan keluarga memahami pentingnya membatasi asupan garam, mengenali makanan tinggi natrium, serta mengetahui alternatif bumbu alami untuk menjaga cita rasa makanan tanpa membahayakan kesehatan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Di sini perkenalkan, nama saya Nadia ya, perawat yang dinas di pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan dulu ya, Bu. Di sini ada anak magang namanya Nazila. Kalau yang di sini itu ahli gizi namanya Kak Alia. Sebelumnya boleh saya cek dulu dengan namanya? Dengan nama Ibu siapa? Umurnya? 54 tahun. Baik, ini dengan siapa? Aku anaknya Bu Sinta, Sus. Oke, jadi di sini kita semua bertiga ini mau mengadakan edukasi keperawatan ya buat Betul. ibunya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ibu tahu nggak penyakit ibu apa? Tahu? Apa? Hipertensi, Bu. Hipertensi. Terus sekarang pola makannya, pola hidupnya gimana? Normal-normal aja kalau untuk makan. Kita masih suka sering makan makanan yang asin dan berlemak. Kita kan enak ya? Seperti itu. Jadi sebelumnya ada itu nggak kayak pantangan-pantangan makan? Nggak ada sih, Sus. Nggak ada. Semuanya ibu saya makan, tapi dia kayak suka makan makanan junk food gitu. Oh, jadi masih suka makan junk food gitu ya? Sebelumnya saya minta izin, nanti kita bertiga mau edukasi dulu. Keluarganya bersedia nggak? Bersedia? Oke, gitu. Jadi di sini kita bertiga itu mau edukasi tentang diet natriumnya ya Ibu, untuk mengontrol darah tinggi ibunya ini. Jadi biar apa namanya kekontrol. Terus sebelumnya nih seminggu di sini Ibu ngerasain apa pas lagi naik tensinya? Mungkin susah tidur. Terus kepalanya pusing sama apa sih lehernya tegang gitu loh, Sus. Oke, baik. Udah ditulis deh? Oke. Memang penting ya, Sus, untuk mengatur garam. Soalnya kan saya masih suka makan yang agak asin-asin itu. Iya Bu, itu penting banget buat mengontrol natrium dan garam Ibu. Terus kalau misalkan garam dan atau natrium itu berlebihan, itu bisa berpengaruh untuk fisik Ibu. Terus juga Ibu kan tadi juga kesusahan ya buat tidur. Nah, tekanan darahnya juga bisa jadi tinggi dan itu menyebabkan Ibu jadi nyeri di tengkuknya. Izin ya Kak, benar Bu, karena itu pasien hipertensi biasanya dianjurkan membatasi konsumsi garam yang maksimalnya itu 1 sendok per hari, termasuk kayak kecap, penyedap, dan makanan kemasan lainnya. Wah, jadi bukan cuma karena garam dapur aja ya, Sus, penyebabnya? Benar Kak, banyak makanan yang tampak tidak asin tapi tinggi natrium seperti mie instan, sosis, ikan asin, dan makanan kaleng, semuanya itu perlu dibatasi Kak. Oke. Izin menambahkan Ibu, jadi untuk sebagai gantinya Ibu Sinta bisa mengganti dengan makanan-makanan yang direbus seperti contohnya singkong. Jadi umbi-umbian itu juga berperan untuk seratnya. Jadi ketika ada garam kan menyerap air ya Bu. Nah ketika makan umbi itu juga bisa mengganti penyerapannya berbeda gitu. Kemudian makan-makanan yang direbus, menghindari minyak gitu. Jadi ada banyak alternatif pengganti garam termasuk kayak rempah yang bisa diganti dengan bawang putih seperti itu. Terus juga dari selain menjaga pola makan, Ibu juga bisa dengan ngecek rutin tekanan darahnya. Habis itu kalau misalkan ada merasa pegal atau itu Ibu cek. Nah Ibu coba lihat gimana pola tidur Ibu, pola makan Ibu. Habis itu juga Ibu harus mengonsumsi obat. Habis itu sama olahraga bisa itu 30 menit setiap hari, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, yang penting Ibunya jalan saja aja, mau salah lari kayak gitu. Besok. Nanti akan saya tambahkan juga di menu diet gitu ya Bu, terkait dengan porsi makan yang harus dimakan berapa banyak, kemudian jumlah konsumsi garam per harinya berapa gitu. Nanti akan disampaikan juga melalui perawat ya Bu ya. Nanti saya akan kirimkan menu-menunya seperti itu. Baik, terima kasih Sus Alia, Sus Najila, Sus Nadia atas penjelasannya. Iya, sama-sama ya Ibu. Terus semoga aja ini bisa membantu ya edukasinya untuk ibunya sama kakaknya buat mengontrol garam ya buat ibunya. Dan habis itu juga pola hidup sehat sama pola makan itu lebih penting ya Bu. Jadi jangan lagi untuk sering memakan makanan yang dari luar yang cepat saji, biar ibunya juga kekontrol tekanan darahnya. Gimana? Iya, sudah cukup sih Sus. Oke, sekian aja ya dari kita bertiga buat edukasinya buat ibu sama kakaknya. Semoga aja ini bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf, kami permisi dulu ya. Ya, Sus, makasih ya. Terima kasih.